verbis. Saat adanya bukti dari fakta-fakta, apa gunanya kata-kata? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Shalom, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, Salam Kebajikan. Yang kami hormati Ibu Dr. Yulia Kusumawardani SH-LLM selaku dosen pengampu hukum acara dan praktik peradilan perdata. Perkenankanlah kami, kelompok 3, akan menampilkan simulasi persidangan atas kasus sengketa uang prestasi. Selama jalannya persidangan, pengunjung sidang sekalian akan sering mendengar dianggap telah dibacakan sebagai ringkasan dalam persidangan. Dan ada beberapa hal yang perlu pengunjung sidang sekalian ketahui. Yang pertama, dikarenakan persidangan ini bersifat semu, maka lafal sumpah yang kami gunakan bukanlah lafal sumpah yang sebenarnya. Yang kedua, pergantian hari sidang akan kami tandai dengan tundukan kepala. Yang ketiga, kami tidak dapat menghadirkan seluruh saksi dikarenakan keterbatasan waktu yang tersedia. Sebelum berlanjut ke persidangan, izinkanlah saya, Rika Novemanda SH-MH selaku panitera pengganti akan memaparkan sinopsis perkara atas nama terdakwa Salsabila Nabiha Putri sebagai berikut. Sebuah sengketa jual beli properti kini memasuki persidangan di Pengadilan Negeri Bantaeng. Perkara ini bermula dari kesepakatan antara penggugat Ja'far Muhammad Yahya dengan tergugat Salsabila Nabiha Putri mengenai jual beli tanah beserta rumah dan kios pada Oktober tahun 2023. Kedua pihak telah sepakat pada harga jual 111 juta dan penggugat telah menyerahkan uang muka sebesar 31 juta pada 16 Oktober tahun 2023. Masalah muncul ketika pada 7 Desember tahun 2023 saat penggugat siap melunasi sisa pembayaran sebesar 80 juta, tergugat justru menolak menerima pelunasan tanpa alasan yang dapat dibenarkan secara hukum. Penolakan ini dianggap sebagai bentuk uang prestasi karena tergugat tidak melaksanakan kewajiban sesuai dengan perjanjian yang telah berlaku. Upaya penyelesaian secara damai telah ditempuh, mulai dari mediasi dari tingkat kelurahan hingga koordinasi dengan pihak kepolisian, namun tidak membuahkan hasil. Penggugat menyatakan mengalami kerugian material akibat tertahannya uang muka serta kerugian imaterial berupa tekanan batin. Pengunjung sidang sekalian, sebelum persidangan dimulai, izinkanlah saya membacakan tata tertib persidangan. Yang pertama, seluruh pihak yang hadir diwajibkan menjaga ketertiban selama persidangan berlangsung, dilarang membuat kegaduhan, berbicara tanpa izin majelis, ataupun menggunakan telepon genggam di dalam ruang persidangan. Yang kedua, hanya pihak yang mendapatkan kesempatan dari majelis hakim yang diperkenankan untuk berbicara. Yang ketiga, apabila terdapat pihak yang melanggar tata tertib tersebut, majelis berwenang memberikan peringatan, bahkan mengeluarkan yang bersangkutan dari ruang persidangan apabila dianggap perlu. Demikian tata tertib persidangan, diharapkan seluruh pihak dapat mematuhinya demi kelancaran jalannya persidangan. Terima kasih. Para pihak dipersilakan untuk masuk ke dalam ruang persidangan. Sidang hari ini pada tanggal 27 Oktober tahun 2025 dengan nomor register perkara 1/PDTGS/2025/PNBN atas nama terdakwa Salsabila Nabiha Putri akan segera dimulai. Majelis hakim memasuki ruang persidangan. Hadirin dimohon untuk berdiri.
setelah majelis hakim amati kelengkapan ruang sidang, ruangan ini telah layak untuk dijadikan ruang sidang pada hari ini. Sebelumnya, dalam perkara ini kami diajukan dalam 2 surat ketetapan. Yang pertama, penetapan dari Ketua Pengadilan Negeri Bantaeng menunjuk saya, Sylvia Dwi Rahmawati SHMH selaku Hakim Ketua, Muhammad Rafi Akbar Putra SHMH, dan Satrio Akil SHMH sebagai masing-masing hakim anggota. Selanjutnya, Rika Noviamanda SHMH sebagai panitera pengganti. Dan yang kedua, penetapan oleh majelis hakim tentang penunjukan hari sidang pertama yang jatuh pada hari ini pada tanggal 15 Oktober 2025. Lalu berdasarkan Perma nomor 5 tahun 2020, bagi pengunjung sidang yang belum berusia 17 tahun harap untuk meninggalkan ruang persidangan. Bagi pengunjung sidang, majelis hakim himbau agar menghormati tata tertib persidangan, dan bagi yang membawa alat komunikasi harap dinonaktifkan ya. Kemudian berdasarkan SEMA nomor 17 tahun 2019, majelis hakim himbau agar tidak memberikan tip, suap, hadiah atau janji dalam bentuk apapun, dan apabila menemukan dugaan pelanggaran segera melaporkan ke call center yang ada di sekitar pengadilan. Sidang hari ini 15 Oktober 2025 dengan nomor perkara 1/PDTGS/2025 Pengadilan Negeri Bantaeng, perkara sengketa tanah antara Jafar Muhammad sebagai penggugat dan Salsabila Nabihat Putri sebagai penggugat dinyatakan dibuka dan terbuka untuk umum. Sebelum masuk ke pokok acara, kita akan periksa kehadiran para pihak dulu. Bagaimana dengan pihak penggugat? Hadir yang mulia. Saya hadir bersama kuasa hukum saya yaitu Frikaldo Matrix Huta Barat dan Sakti Yunita SHMH dari kantor advokat bernama Law and Partners yang beralamat di Jalan Jalur Lingkar Barat, Makassar, berdasarkan surat kuasa khusus yang saya beri ke mereka tertanggal 14 Oktober 2025. Baik, surat kuasa khusus sudah kami periksa dan sah. Bagaimana dengan pihak tergugat? Kami hadir yang mulia. Saya bersama kuasa hukum saya, Vidya Noviansi SHMH dan juga Hestiani SHMH pada kantor hukum yang beralamat di Jalan Botoksu nomor 9 Bantaeng berdasarkan surat kuasa khusus tertanggal 15 Oktober 2025. Surat kuasa khusus juga telah kami periksa dan sah. Dengan demikian kedua belah pihak sudah hadir memiliki kedudukan yang sah. Baik, berdasarkan SK Ditjen Badilu Mahkamah Agung, majelis akan menyusun kalender persidangan, namun hanya bersifat sementara dan bisa berubah-ubah sesuai kesepakatan bersama. Silakan perwakilan pihak penggugat maupun tergugat untuk maju. Gimana pihak penggugat? Sepakat? Silakan ditandatangani. Tergugat bagaimana? Sepakat sama ya? Terima kasih, silakan duduk. Baik, di sini majelis hakim telah menerima laporan hasil mediasi yang pada intinya para pihak gagal untuk mencapai kesepakatan. Maka dari itu sidang dilanjutkan ke pokok perkara dengan agenda pertama, yaitu pembacaan gugatan. Kami persiapkan untuk kuasa hukum menggugat dibacakan gugatannya dan jangan lupa salinannya dibagikan ya. Baik, terima kasih yang mulia. Kepada yang terhormat Majelis Hakim Pengadilan Negeri Bantaeng yang memeriksa dan mengadili perkara ini, hormat kami, Frikaldo Mateus SHMH dan Sakti Yunita SHMH, advokat pada kantor hukum Law and Partners berdasarkan surat kuasa khusus tertanggal 14 Oktober 2025, bertindak untuk dan atas nama Jafar Muhammad selaku penggugat yang beralamat di Pamotokan Kelurahan Onto Bantaeng dengan ini mengajukan gugatan terhadap Salsabila Nabiha Putri selaku tergugat yang juga beralamat di Pamotokan Kelurahan Onto Bantaeng. Perkenankan kami membacakan pokok-pokok surat gugatan perdana kami nomor 1/PDT-G-S/2024-PN yang didasarkan pada posita atau dasar dan alasan gugatan sebagai berikut. Pertama, bahwa pada tanggal 15 Oktober 2023 tergugat datang menemui penggugat dengan maksud menawarkan dan menjual sebidang tanah milik tergugat seluas kurang lebih 15 meter dikali 12 meter yang terletak di Pamotokan Kelurahan Onto, Kecamatan Bantaeng. Di atas tanah tersebut telah berdiri 1 unit rumah permanen dan 1 unit kios.
Selanjutnya, setelah dilakukan pembicaraan dan negosiasi, kedua belah pihak mencapai kesepakatan harga jual beli atas seluruh objek tersebut sebesar 111 juta rupiah. Kedua, bahwa sebagai bentuk keseriusan dan realisasi dari kesepakatan tersebut, keesokan harinya, yaitu tanggal 16 Oktober 2023, penggugat menyerahkan sejumlah uang kepada tergugat sebesar 31 juta rupiah sebagai uang muka atau panjar pembelian atas objek tersebut. Sisa pembayaran sebesar 80 juta rupiah disepakati akan dibayarkan pada waktu berikutnya. Penyerahan uang muka ini dikuatkan dengan bukti tertulis berupa kwitansi bertanggal 16 Oktober 2023. Kemudian yang ketiga, bahwa pada tanggal 7 Desember 2023, sesuai kesepakatan semula, penggugat telah datang dengan itikat baik bermaksud untuk melunasi sisa pembayaran sebesar 80 juta rupiah dan menyelesaikan urusan administratif jual beli tersebut. Namun, sangat disayangkan, tergugat justru menolak menerima pembayaran tersebut tanpa alasan sah menurut hukum. Keempat, bahwa pada adanya penolakan tersebut, tergugat telah melakukan perbuatan wanita prestasi atau yang terjanji karena tidak melaksanakan kewajiban sebagaimana telah disepakati bersama, yaitu menolak menerima pelunasan dan menyerahkan hak atas objek jual beli, sehingga menimbulkan kerugian bagi penggugat. Tindakan tergugat ini jelas-jelas bertentangan dengan asas itikat baik dalam perikatan, sebagaimana diatur dalam pasal 1338 ayat 3 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata. Kelima, bahwa guna menjamin hak-hak penggugat dan untuk menghindari terjadinya pengalihan atau pemindah tanganan objek sengketa kepada pihak lain, maka penggugat memohon kepada Yang Mulia Majelis Hakim agar meletakkan sita jaminan atau konsep fatwa Besla atas tanah berikut, rumah dan kios di atasnya yang menjadi objek sengketa sebagaimana diatur dalam pasal 227 KIR. Berdasarkan uraian posita tersebut, penggugat dengan hormat memohon kepada Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini agar berkenan menjatuhkan putusan sebagai berikut. Pertama, menerima dan mengabulkan gugatan penggugat untuk seluruhnya. Kedua, menyatakan secara sah dan mengikat bahwa telah terjadi perjanjian jual beli antara penggugat dan tergugat. Ketiga, menyatakan tergugat telah melakukan perbuatan luar prestasi atau yang terjanji karena menolak menerima pelunasan harga jual beli tanpa alasan yang sah menurut hukum. Keempat, menghukum tergugat untuk melaksanakan kewajibannya, yaitu menerima pelunasan dari penggugat dan melakukan seluruh perbuatan hukum yang diperlukan untuk pengalihan hak atas tanah dan bangunan yang dimaksud kepada penggugat. Kelima, menetapkan sita jaminan atau konsep fatwa Islam atas objek tanah berikut, rumah dan kios di atasnya. Keenam, menghukum tergugat untuk membayar seluruh biaya perkara yang timbul dalam perkara ini. Apabila Majelis Hakim yang memutus perkara ini berpendapat lain, mohon putusan seadil-adilnya sesuai rasa kepatutan dan kepantasan. Ex aequo et bono. Demikian gugatan ini kami ajukan dengan penuh keyakinan akan tegaknya keadilan, kebenaran, dan kepastian hukum. Atas perkenan Yang Mulia Majelis Hakim, kami mengucapkan terima kasih. Hormat kami kuasa hukum penggugat. Baik, terima kasih. Silakan duduk. Selanjutnya kepada kuasa hukum tergugat, bacakan jawabannya dan jangan lupa salinannya dibagikannya. Terima kasih Yang Mulia, kami akan membacakan jawaban penggugat. Majelis Hakim Yang Mulia, kuasa hukum penggugat yang kami hormati, hadirin sidang serta sidang yang kami muliakan. Perkenalanlah kami selaku kuasa hukum tergugat untuk menyampaikan eksepsi dan jawaban sebagai berikut. Identitas dan seterusnya dianggap telah dibacakan. Dalam eksepsi, bahwa tergugat berpendapat Pengadilan Negeri Bantaeng tidak memiliki kewenangan absolut untuk mengadili perkara ini. Pokok sengketa mencangkut perikatan jual beli antara pihak-pihak yang beragama Islam. Berdasarkan pasal 49 huruf I Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006, kewenangan menyelesaikan perkara di bidang perikatan perdata Islam berada pada Pengadilan Agama Bantaeng. Oleh karena itu, kami mohon agar Yang Mulia menyatakan Pengadilan Negeri Bantaeng tidak berwenang secara absolut dan gugatan penggugat dinyatakan tidak dapat diterima. Bahwa gugatan penggugat disusun tidak jelas, tidak tegas dan kabur. Gugatan tidak menguraikan secara rinci bentuk prestasi yang dituduhkan, serta tidak menyerahkan bukti yang memadai terkait keabsahan perjanjian jual beli yang diklaim. Ketidakjelasan ini menimbulkan ketidakpastian hukum, sehingga kami mohon agar gugatan penggugat dinyatakan tidak dapat diterima. Yang Mulia Majelis Hakim, tergugat pada pokoknya menolak seluruh dalil gugatan penggugat selain yang diakui dan dibenarkan. Kami tegaskan bahwa kesepakatan jual beli baru bersifat lisan dan belum sah secara hukum, sebab dokumen kepemilikan tanah sertifikat masih dijamin di Bank BRI. Bahwa tergugat membantah menerima uang muka 31 juta
melainkan hanya menerima 21 juta sebagai uang tanda jadi, bukan uang muka yang mengikat. Bahwa tergugat tidak prestasi. Justru penggugatlah yang tidak beritikat baik karena menolak melunasi pembayaran kepada tergugat dan bersikeras ingin langsung membayar pelunasan ke Bank BRI. Sikap penggugat tersebut melampaui kesepakatan dan tidak sesuai dengan mekanisme hukum yang sah. Bahwa kegagalan terlaksananya jual beli sepenuhnya disebabkan oleh kelalaian, ketidaksiapan, dan tindakan sepihak dari penggugat sendiri, bukan karena kesalahan tergugat. Berdasarkan seluruh uraian eksepsi dan jawaban tersebut, kami mohon agar majelis hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini berkenan memutuskan: 1. Menerima dan mengabulkan eksepsi tergugat untuk seluruhnya. 2. Menolak seluruh gugatan penggugat untuk seluruhnya atau tidak-tidaknya menyatakan gugatan penggugat tidak dapat diterima. 3. Menyatakan bahwa tergugat tidak melakukan perbuatan prestasi. 4. Menyatakan bahwa kegagalan terlaksana jual beli sepenuhnya disebabkan oleh kelalaian penggugat sendiri. 5. Menghukum penggugat untuk membayar seluruh biaya perkara. Apabila majelis hakim berpendapat lain, mohon kiranya memberikan putusan yang seadil-adilnya. Ex aequo et bono, hormat kami kuasa hukum tergugat ditandatangani. Cukup sekian yang mulia. Baik, silakan duduk. Kepada pihak penggugat, apakah ada tanggapan terkait keberatan dari pihak tergugat? Tidak ada yang mulia. Baik, sebelum kita akhiri agenda sidang hari ini, majelis ingin mengingatkan kembali kepada kedua belah pihak bahwa dalam hukum acara perdata, penyelesaian damai secara terbuka sesuai ketentuan dengan Perma nomor 1 tahun 2016 tentang mediasi. Jika para pihak ingin menempuh jalan damai, majelis akan sangat mengapresiasi. Bagaimana dengan pihak penggugat? Untuk saat ini yang mulia, penggugat tetap ingin melanjutkan perkara ke tahap selanjutnya. Bagaimana pihak tergugat? Demikian pula dari pihak kami yang mulia, kami memilih untuk melanjutkan proses persidangan. Baik, sebelum sidang saya tutup, majelis akan menjadwalkan sidang selanjutnya. Apakah para pihak telah sepakat mengenai tanggal sidang berikutnya? Yang mulia, dari pihak penggugat kami mengusulkan agar sidang dilanjutkan pada hari Rabu, tanggal 22 Oktober 2025. Bagaimana dengan pihak tergugat? Yang mulia dari pihak tergugat tidak berkeberatan. Baik, dicatat ya Pak Nitra. Sidang ditunda dan akan dilanjutkan pada hari Rabu, tanggal 22 Oktober 2025 dengan agenda penyampaian putusan sela oleh kami majelis hakim. Dengan ini sidang ditunda dan ditutup. Sidang lanjutan hari Rabu tanggal 12 Oktober 2025 dengan nomor perkara 1/PDTGS/2025 Pengadilan Negeri Bantaeng dinyatakan dibuka dan terbuka untuk umum. Agenda sidang hari ini adalah tahap pembacaan putusan sela oleh kami majelis hakim. Mohon semua pihak untuk mendengarkan dengan seksama dan menjaga ketertiban. Putusan sela nomor register 1/PDTGS/2025 Pengadilan Negeri Bantaeng. Demi keadilan berdasarkan ketuhanan yang Maha Esa, Pengadilan Negeri Bantaeng yang meriksa dan mengadili perkara perdata pada tingkat pertama telah menjatuhkan putusan sela sebagai berikut dalam perkara antara Jafar Muhammad sebagai penggugat diwakili oleh kuasa hukumnya melawan Salsabila Nabiha Putri sebagai tergugat diwakili oleh kuasa hukumnya. Menimbang bahwa setelah penggugat mengajukan gugatan dan tergugat mengajukan jawaban yang di dalamnya memuat eksepsi mengenai kewenangan absolut dan gugatan kabur, majelis hakim berpendapat perlu menjatuhkan putusan sela untuk menentukan kewenangan Pengadilan Negeri Bantaeng dalam memeriksa dan mengadili perkara ini. Menimbang bahwa eksepsi yang diajukan oleh kuasa hukum tergugat mengenai kewenangan absolut pengadilan, yaitu mengenai yurisdiksi pengadilan agama, adalah tidak beralasan menurut hukum. Menimbang bahwa sengketa akuo dalam mengenai perjanjian jual beli yang didasarkan pada Kitab Undang-Undang Hukum Perdata dan bukan termasuk bidang ekonomi syariah sebagaimana diatur dalam pasal 49 Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006. Menimbang bahwa eksepsi tergugat mengenai gugatan kabur setelah diteliti oleh majelis hakim ternyata telah menguraikan dengan jelas mengenai para pihak, duduk perkara, dan tuntutan, sehingga dalil eksepsi ini juga patut ditolak. Oleh karena itu, majelis hakim memutuskan menolak eksepsi kuasa hukum tergugat untuk seluruhnya. Menimbang bahwa perkara akuo adalah perkara perdata yang harus dilanjutkan pemeriksaannya. Dengan mengingat dan mempertimbangkan undang-undang yang bersangkutan, mengadili yang pertama, menyatakan Pengadilan Negeri Bantaeng berwenang untuk memeriksa dan mengadili perkara perdata nomor 1/PDTGS/2025 Pengadilan Negeri Bantaeng. Yang kedua, memerintahkan kepada kedua belah pihak, baik penggugat maupun tergugat,
untuk melanjutkan pemeriksaan perkara, yaitu dengan membuktikan dalil-dalil gugatan dan jawaban masing-masing. Yang ketiga, menangguhkan penetapan mengenai biaya perkara sampai dengan adanya putusan akhir. Demikian diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim pada hari Rabu tanggal 22 Oktober 2025 oleh kami Majelis Hakim. Putusan ini dibacakan pada hari yang sama dalam persidangan yang terbuka untuk umum. Dengan telah dibacakannya putusan selat, maka persidangan pemeriksaan perkara nomor 1/PDTGS/2025 Pengadilan Negeri Bantaeng akan dilanjutkan ke tahap replik dan duplik. Apakah ada pertanyaan dari pihak penggugat maupun tergugat? Tidak ada yang mulia. Baik Panitera, sidang selanjutnya tanggal berapa? Sidang selanjutnya pada hari Rabu 29 Oktober tahun 2025 yang mulia. Apakah ada yang keberatan terkait tanggal tersebut? Tidak ada yang mulia. Tidak berkeberatan yang mulia. Dengan ini sidang ditunda dan dilanjutkan pada hari Rabu tanggal 29 Oktober 2025 dengan agenda penyampaian replik dan duplik. Dengan ini sidang ditunda dan ditutup. Sidang lanjutan hari Rabu tanggal 29 Oktober 2025 dengan nomor register perkara 1/PDTGS/2025 Pengadilan Negeri Bantaeng dinyatakan dibuka dan terbuka untuk umum. Sesuai agenda sidang hari ini, sidang akan dilanjutkan dengan pembacaan replik oleh penggugat dan duplik oleh tergugat. Dan sekarang dipersilakan untuk kuasa hukum penggugat untuk membacakan repliknya. Jangan lupa salinannya dibagikan ya. Terima kasih, Mulia. Pada yang terhormat Majelis Hakim Pengadilan Negeri Bantaeng yang memeriksa dan mengadili perkara nomor 1/PDTGS/2024/PN. Pada kami kuasa hukum penggugat, perkenankan kami menyampaikan replik terhadap jawaban atau eksepsi yang telah disampaikan oleh tergugat. Kami tetap pada dalil-dalil gugatan kami sebelumnya dan menyatakan menolak seluruh dalil jawaban tergugat yang tidak sesuai fakta dan hukum. Mengenai keabsahan perjanjian, dalil tergugat yang menyatakan kesepakatan jual beli hanya lisan dan belum sah secara hukum adalah tidak benar. Kami menegaskan bahwa kesepakatan telah memenuhi unsur konsensus ad idem, yaitu adanya kesepakatan kehendak mengenai objek harga 111 juta rupiah dan cara pembayaran sebagaimana dimaksud dalam pasal 1320 KUH Perdata. Mengenai uang muka dan itikat baik, dalil tergugat yang menyatakan hanya menerima 21 juta rupiah sebagai tanda jadi adalah keliru. Penggugat telah menyerahkan 31 juta rupiah sebagian dari pelunasan awal atau uang muka. Justru, penggugat telah menunjukkan itikat baik dengan menawarkan pembayaran pelunasan langsung kepada pihak bank untuk membantu tergugat menebus sertifikat, namun hal tersebut ditolak oleh tergugat tanpa alasan hukum yang jelas. Mengenai objek yang dijaminkan, benar sertifikat tanah masih di bawah penguasaan Bank BRI. Namun, hal ini tidak menggugurkan keberlakuan perjanjian jual beli yang telah disepakati. Tergugat telah menimbulkan kepercayaan hukum kepada penggugat dengan menerima pembayaran sebagian. Tindakan tergugat yang kemudian menolak melanjutkan proses jual beli memenuhi unsur wan prestasi, sebagaimana diatur dalam pasal 1243 KUH Perdata. Mengenai tuduhan kelalaian penggugat, dalil tergugat yang menuduh penggugat lalai melunasi harga jual adalah tidak berdasar. Penggugat telah berulang kali berupaya menyelesaikan pembayaran secara hukum, namun penolakan dari tergugat sendiri yang menunjukkan ketidaksiapan dan itikat tidak baik dalam melaksanakan kesepakatan. Berdasarkan seluruh uraian tersebut, penggugat memohon kepada Majelis Hakim Pengadilan Negeri Bantaeng untuk memutuskan: 1. Menolak seluruh eksepsi dan dalil jawaban tergugat untuk seluruhnya. 2. Menyatakan bahwa perjanjian jual beli antara penggugat dan tergugat sah secara hukum. 3. Menyatakan bahwa tergugat telah melakukan wan prestasi terhadap perjanjian jual beli tersebut. 4. Menghukum tergugat untuk melaksanakan kewajibannya menyerahkan objek jual beli kepada penggugat untuk mengganti kerugian secara material dan moral. 5. Menghukum tergugat untuk membayar seluruh biaya perkara. Apabila majelis hakim berpendapat lain, mohon kiranya menjatuhkan putusan yang seadil-adilnya. Ex aequo et bono. Demikian replik ini kami ajukan dengan keyakinan akan tegaknya keadilan dan kepastian hukum. Atas perhatian majelis hakim, kami ucapkan terima kasih. Hormat kami, kuasa hukum penggugat. Baik, silakan duduk. Selanjutnya dipersilakan untuk pihak tergugat membacakan dupliknya dan jangan lupa salinannya dibagikan. Terima kasih, Yang Mulia. Majelis Hakim yang mulia, kuasa hukum penggugat yang kami hormati, serta hadirin sidang yang kami muliakan. Perkenankanlah kami selaku kuasa hukum tergugat, Saudari Salsabila Nabila Putri, untuk menyampaikan duplik atas replik penggugat sebagai berikut.
identitas, dan seterusnya dianggap telah dibacakan dalam duplik. Kami menolak dan membantah dalil-dalil penggugat dalam replik dengan penegasan sebagai berikut. Terkait keabsahan perjanjian, dalil penggugat yang menyatakan perjanjian jual beli telah sah adalah tidak berdasar. Kami tegaskan, selama objek sengketa yaitu sertifikat tanah masih dalam penguasaan pihak ketiga sebagai jaminan utang, maka perjanjian jual beli tersebut belum dapat dikategorikan sah dan mengikat secara sempurna. Terkait uang prestasi, kami menolak tuduhan uang prestasi. Justru, penggugatlah yang menunjukkan etikat tidak baik dan ingin memaksakan kehendak dengan menolak melunasi pembayaran kepada tergugat dan bersikeras ingin membayar langsung kepada Bank BRI. Tindakan penggugat ini merupakan intervensi yang melanggar hukum karena penggugat tidak memiliki hubungan hukum dengan pihak bank. Oleh karena itu, tergugatlah yang telah beritikat baik, bukan sebaliknya. Terkait bukti pembayaran, kami kembali menegaskan bahwa uang yang diterima tergugat adalah sebesar 21 juta rupiah dan itu adalah uang tanda jadi, bukan uang muka yang mengikat sebagai pelaksanaan jual beli. Dalil penggugat yang menyebutkan 31 juta rupiah adalah dalil yang tidak terbukti dan merupakan pembenaran diri semata. Berdasarkan seluruh uraian eksepsi, jawaban, dan duplik ini, kami memohon kepada Majelis Hakim yang mulia untuk berkenan menjatuhkan putusan sebagai berikut. 1. Menolak seluruh replik penggugat untuk seluruhnya. 2. Menerima dan mengabulkan seluruh jawaban dan duplik tergugat. 3. Menolak gugatan penggugat untuk seluruhnya atau setidak-tidaknya menyatakan gugatan penggugat tidak dapat diterima. 4. Menyatakan bahwa uang sebesar 21 juta rupiah yang diserahkan oleh penggugat hanyalah uang tanda jadi, bukan uang muka jual beli. 5. Menyatakan bahwa tergugat tidak terbukti melakukan wanita. Adanya apa? Pulang aja. Baca dari yang dalil-dalil yang pertama. Udah belum? Berdasarkan seluruh uraian eksepsi, jawaban, dan duplik ini, kami memohon kepada Majelis Hakim yang mulia agar berkenan menjatuhkan putusan sebagai berikut. 1. Menolak seluruh replik penggugat untuk seluruhnya. 2. Menerima dan mengabulkan seluruh jawaban dan duplik tergugat. 3. Menolak gugatan penggugat untuk seluruhnya atau setidak-tidaknya menyatakan gugatan penggugat tidak dapat diterima. 4. Menyatakan bahwa uang sebesar 21 juta rupiah yang diserahkan oleh penggugat hanyalah uang tanda jadi, bukan uang muka jual beli. 5. Menyatakan bahwa tergugat tidak terbukti melakukan uang prestasi dan justru telah beritikat baik untuk menyelesaikan perjanjian. 6. Menghukum penggugat untuk membayar seluruh biaya perkara yang timbul dalam perkara ini. Apabila Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini berpendapat lain, maka kiranya memberikan putusan yang seadil-adilnya. S. Aquo et bono, hormat kami, kuasa hukum tergugat ditandatangani. Cukup yang mulia. Baik, silakan duduk. Apakah ada tambahan dari pihak penggugat maupun tergugat? Tidak ada yang mulia. Baik, Panitra, sidang selanjutnya tanggal berapa? Yang mulia, sidang selanjutnya tanggal 5 November tahun 2025 dengan agenda pembuktian. Apakah ada yang keberatan terkait tanggal tersebut? Yang mulia, dari kami tidak ada keberatan. Kami tidak keberatan, yang mulia. Baik, untuk itu sidang ditunda dan dilanjutkan pada hari Rabu tanggal 5 November 2025 dengan agenda pembuktian. Dengan ini sidang ditunda dan ditutup. Sidang lanjutan hari Rabu tanggal 5 November 2025 dengan nomor register perkara 1/PDTGF/2025 Pengadilan Negeri Bantaeng dinyatakan dibuka dan terbuka untuk umum. Baik, agenda sidang hari ini adalah pembuktian dari para pihak. Kuasa hukum gugat dan tergugat silakan untuk menyerahkan alat buktinya. Yang mulia, berikut merupakan alat bukti berupa satu buah kwitansi tanggal 16 Oktober 2023 dan kedua berupa satu buah akta penduduk atas nama penggugat. Tergugat, silakan. Yang mulia, berikut merupakan alat bukti tertulis berupa T1, satu buah kwitansi tertanggal 16 Oktober 2023 serta kartu tanda penduduk tergugat. Baik, sudah diterima. Silakan kembali. Terima kasih, mulia.
Selanjutnya pemeriksaan saksi dan ahli. Penggugat apakah akan mengajukan saksi ataupun ahli? Iya yang mulia, kami akan mengajukan satu saksi dan satu ahli dari pihak penggugat. Bagaimana dengan tergugat? Iya yang mulia, kami hanya mengajukan satu saksi dari pihak tergugat. Dengan ini sidang ditunda dan akan dilanjutkan pada hari Rabu tanggal 12 November 2025 dengan agenda pembuktian saksi dan ahli. Dengan ini sidang ditunda dan ditutup. Sidang lanjutan hari Rabu tanggal 12 November 2025 dengan nomor perkara 1/PDTGS/2025 Pengadilan Negeri Bantaeng dinyatakan dibuka dan terbuka untuk umum. Baik, kuasa hukum penggugat mohon panggilkan saksi penggugat untuk maju ke ruang persidangan. Baik, Saudara Suci Sapitri, silakan masuki ruangan persidangan. Saudari silakan maju untuk menyerahkan kartu identitasnya. Baik, silakan duduk. Berdasarkan pasal 1911 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata, sebelum memberi keterangan saksi akan disumpah terlebih dahulu menurut kepercayaan dari saudari. Silakan berdiri dan petugas mohon dibantu. Saudari, ikuti perkataan saya ya. Demi Allah saya bersumpah Demi Allah saya bersumpah bahwa saya sebagai saksi bahwa saya sebagai saksi akan memberikan keterangan yang sebenarnya akan memberikan keterangan yang sebenarnya dan tidak lain daripada yang sebenarnya. dan tidak lain daripada yang sebenarnya. Baik, silakan duduk petugas. Sebelum kami mulai, maka majelis akan memeriksa identitas dari saudari terlebih dahulu. Sebutkan nama lengkap dan alamat saudari. Nama saya Suci Sapitri, alamat saya di Pematokan, Kelurahan Onto, Kabupaten Banten. Silakan saudari jelaskan bagaimana saudari ini mengetahui hubungan antara penggugat maupun tergugat. Saya mengetahui yang mulia, saya merupakan tetangga langsung dari keduanya dan saya sering melihat penggugat dan tergugat berhubungan baik sebelum terjadi perselisihan ini. Baik, apakah saudari mengetahui adanya perjanjian antara penggugat dan tergugat? Saya mengetahui bahwa ada kesepakatan antara keduanya. Penggugat telah melaksanakan kewajibannya, sedangkan tergugat tinggal diam. Baik, saudara saksi, sejauh yang saudara tahu, apakah pernah ada upaya damai dari pihak penggugat terhadap tergugat? Ada, penggugat beberapa kali datang langsung dan mengajak berdamai, tapi tergugat menolak dan bersikap keras. Baik, kuasa hukum penggugat silakan ajukan pertanyaan. Terima kasih yang mulia. Saudara saksi, apakah benar penggugat telah bersikap baik dalam menjalankan kesepakatan tersebut? Benar, penggugat sangat bersikap baik dan berusaha menyelesaikan persoalan ini dengan kekeluargaan. Cukup yang mulia. Baik, kuasa hukum tergugat silakan ajukan pertanyaannya. Terima kasih yang mulia. Baik, saudari saksi saya lanjutkan ya. Apakah saudari memiliki kepentingan pribadi atau hubungan keluarga dengan penggugat? Tidak, saya hanya tetangga dan teman-temannya tidak memiliki kepentingan apapun dalam perkara ini. Baik, apakah saudari melihat langsung transaksi atau hanya mendengar dari cerita? Saya melihat langsung beberapa kali penyerahan uang di rumah penggugat, jadi bukan hanya cerita saja. Baik, terima kasih. Cukup yang mulia. Baik, apakah ada lagi yang ingin saudari tambahkan? Tidak ada yang mulia. Baik, terima kasih saudari. Pemeriksaan saksi telah selesai. Keterangan saudari akan dicatat dalam berita acara persidangan sebagai bagian dari alat bukti keterangan saksi. Saudari silakan maju untuk mengambil kartu identitas dan kemudian dipersilakan untuk meninggalkan ruang sidang. Selanjutnya kita akan memeriksa ahli dari pihak penggugat. Kuasa hukum penggugat silakan hadirkan saksi ahli ke ruang persidangan. Baik yang mulia. Saudari ahli, silakan masuk ke dalam ruang persidangan. Ahli silakan maju untuk memberikan kartu identitas beserta surat tugasnya ya. Terima kasih, silakan. Berdasarkan pasal 1911 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata, sebelum memberi keterangan saudari akan disumpah terlebih dahulu. Menurut kepercayaan, saudari silakan berdiri dan petugas mohon dibantu. Baik, saudara saksi ahli, ikuti perkataan saya. Demi Allah saya bersumpah Demi Allah saya bersumpah bahwa saya sebagai ahli bahwa saya sebagai ahli akan memberikan keterangan sesuai dengan pengetahuan dan keahlian yang saya miliki keahlian yang saya miliki dengan sebenarnya dan tiada lain dari sebenarnya. dengan yang sebenarnya dan tiada lain dari yang sebenarnya. Silakan duduk, petugas kembali tempat.
Sebelum kami mulai, majelis akan memeriksa identitas dari saudari. Bisa sebutkan nama dan apa pekerjaan saudari? Nama saya Davina Khairani SHMH. Saya adalah dosen pendaftar Fakultas Hukum Universitas Hasanuddin. Bisakah saudari jelaskan apa yang dimaksud dengan pelaksanaan perjanjian yang beritikat baik menurut hukum perdata? Berdasarkan pasal 1338 ayat 3 KUH Perdata, setiap perjanjian harus dilaksanakan dengan itikat baik, yaitu pelaksanaan kewajiban sesuai kesepakatan tanpa merugikan pihak lain dan tetap menunjuk kepatutan serta keadilan. Baik saudara ahli, bagaimana jika salah pihak pertama telah memenuhi kewajibannya, namun pihak kedua tidak melaksanakan prestasi? Bagaimana menurut pandangan saudara ahli? Dalam pandangan saya, pihak kedua telah melakukan prestasi sebagaimana diatur dalam pasal 1243 KUH Perdata karena lalai memenuhi kewajiban tanpa alasan sah. Akibatnya pihak kedua wajib memberikan ganti rugi kepada pihak pertama. Baik, kuasa hukum menggugat, silakan ajukan pertanyaan. Baik, terima kasih Mulia. Dari ahli, saya lanjutkan ya. Bagaimana menurut saudari jika pelanggaran dewan prestasi itu dilakukan dengan kesadaran penuh dan etikat tidak baik? Jika pelanggaran dilakukan dengan kesadaran penuh dan niat tidak baik, maka hakim dapat menjatuhkan putusan yang memberikan perlindungan maksimal bagi pihak yang dirugikan, termasuk ganti rugi material maupun imaterial. Apakah menurut saudari ahli ini posisi hukum penggugat kuat berdasarkan prinsip proporsionalitas dan keseimbangan dalam hukum perdata? Ya, penggugat menunjukkan itikat baik melaksanakan kewajiban dan telah berupaya menyelesaikan sengketa secara damai. Oleh karena itu, kedudukan hukum penggugat kuat dan layak mendapat perlindungan hukum. Baik, terima kasih. Cukup ya Mulia. Terima kasih. Apakah ada pertanyaan lain? Ada ya? Silakan diajukan. Saudari ahli, menurut pengetahuan saudari, apakah hakim dapat mempertimbangkan unsur keadilan substantif dalam menjatuhkan putusan perkara ini? Tentu yang mulia, hakim tidak hanya menilai keabsahan formal kontrak, tetapi juga substansi keadilan dan itikat para pihak. Jika tergugat terbukti tidak beritikat baik, maka wajar bila majelis mengabulkan gugatan dari penggugat. Baik, kuasa hukum tergugat, silakan ajukan pertanyaannya. Baik yang mulia, saudari ahli, apakah kesepakatan yang tidak dituangkan dalam perjanjian tertulis dapat dianggap tidak sempurna untuk objek berupa tanah yang tergolong benda tetap? Benar, untuk tanah, perjanjian dengan tertulis itu sangat penting karena berkaitan dengan kepastian hukum. Tanpa perjanjian tertulis lengkap, resiko kesalahpahaman akan sangat besar. Jika tidak ada bukti bahwa penggugat dan tergugat mengenai cara pelunasan, apakah perjanjian tersebut dapat dianggap sempurna? Ya, ketidakjelasan mengenai mekanisme pelunasan dapat membatalkan kepastian perjanjian karena cara pembayaran adalah bagian dari objek perikatan. Baik, terima kasih. Cukup yang mulia. Baik, apakah ada lagi yang ingin saudari sampaikan? Tidak ada yang mulia. Baik, terima kasih saudari. Keterangan saudari akan dicatat dalam berita acara persidangan sebagai bagian dari alat bukti keterangan ahli. Saudari silakan maju untuk ambil kartu identitas dan dipersilakan untuk meninggalkan ruang persidangan. Selanjutnya kita akan memeriksa saksi dari pihak tergugat. Pihak tergugat silakan hadirkan saksi tergugat di dalam ruang persidangan. Baik yang mulia. Saksi Zaki Alman silakan memasuki ruang persidangan. Saksi silakan maju untuk memberikan kartu identitasnya. Baik, silakan dulu. Sebelum memberikan keterangan, saudari akan disumpah menurut kepercayaan saudari. Silakan berdiri dan petugas mohon dibantu. Baik yang mulia. Saksi, ikuti perkataan saya. Demi Allah saya bersumpah Demi Allah saya bersumpah bahwa saya sebagai saksi bahwa saya sebagai saksi akan memberikan keterangan akan memberikan keterangan yang sebenarnya dan tidak lain daripada yang sebenarnya. yang sebenarnya dan tidak lain dari yang sebenarnya. Baik, silakan duduk petugas selanjutnya, Mas. Sebelum kami mulai, majelis akan memeriksa identitas saudari terlebih dahulu. Sebutkan nama lengkap dan alamat saudari. Nama saya Zaki Alma, saya tinggal di Jalan Tamalan Raya nomor 1 Kabupaten Bantaeng yang mulia. Baik, apakah saudari mengenal penggugat maupun tergugat ini? Ya, saya merupakan tetangga dari tergugat yang ditunjuk sebagai saksi yang mulia. Saudari dapat jelaskan sejak kapan hubungan penggugat dan tergugat ini mulai bermasalah? Yang mulia, seingat saya sejak sekitar tahun 2023 hubungan mereka mulai renggang karena adanya perbedaan pendapat
mengenai pengelolaan usaha keluarga. Baik, saudari. Apakah saudari mengetahui bagaimana sikap tergugat dalam menghadapi perbedaan pendapat tersebut? Tahu yang mulia, tergugat selalu berusaha menyelesaikan persoalan secara kekeluargaan dan tidak pernah bermaksud merugikan pihak manapun yang mulia. Baik, kuasa hukum tergugat silakan ajukan pertanyaannya. Terima kasih yang mulia. Saudari saksi, saya mulai ya. Apakah saudari mengetahui secara langsung mengenai kewajiban yang harus dipenuhi tergugat terhadap penggugat? Saya mengetahuinya, tergugat sudah melaksanakan kewajibannya, baik pembayaran maupun pengembalian barang yang menjadi pokok sengketa. Baik, dapatkah saudari jelaskan lebih rinci mengenai pembayaran yang saudari sebutkan tadi? Saya pernah melihat langsung tergugat menyerahkan sejumlah uang kepada penggugat sebagai bagian dari penyelesaian kewajibannya. Baik, setelah menyerahkan uang tersebut, apakah masih ada permasalahan antara keduanya? Ya, penggugat tetap mengajukan gugatan meskipun masalah itu sudah selesai. Cukup yang mulia. Baik, kuasa hukum penggugat silakan ajukan pertanyaan. Baik, terima kasih yang mulia. Saksi, apakah saudari mengetahui jumlah pasti yang uang yang diserahkan tergugat kepada penggugat? Saya tidak tahu jumlah pastinya, tetapi saya melihat langsung proses penyerahannya. Baik, saya lanjutkan ya. Apakah saudari mengetahui apakah ada bukti tertulis atau tanda terima atas penyerahan uang tersebut? Sejauh yang saya tahu sih nggak ada bukti tertulis karena dilakukan secara kekeluargaan dan saling percaya. Baik, terima kasih. Cukup ya mulia. Baik, apakah ada hal lain yang ingin saudari tambahkan sebelum keterangan ini kami tutup? Saya hanya berharap majelis hakim mempertimbangkan bahwa tergugat sudah beriktikat baik dan sudah berusaha memenuhi seluruh kewajibannya. Baik, terima kasih saudari. Keterangan saudari akan dicatat dalam berita acara persidangan sebagai bagian dari alat bukti dengan saksi. Saudari silakan maju untuk mengambil kartu identitas dan dipersilakan untuk meninggalkan ruang persidangan. Dengan demikian seluruh tahapan pemeriksaan saksi dan ahli pada hari ini telah selesai dengan tertib, lancar, dan baik. Sebelum sidang saya tutup, majelis akan menjadwalkan sidang selanjutnya. Apakah para pihak sepakat mengenai tanggal sidang berikutnya? Yang mulia, dari pihak tergugat kami mengusulkan agar sidang dilanjutkan pada hari Rabu, tanggal 12 November 2025. Bagaimana tanggapan pihak penggugat? Yang mulia, dari pihak penggugat tidak berkeberatan. Baik, dicatat ya Panitra. Sidang lanjutan akan dilaksanakan pada hari Rabu, tanggal 19 November 2025 dengan agenda penyampaian kesimpulan oleh para pihak. Dengan ini sidang saya nyatakan ditunda dan ditutup. Sidang lanjutan hari Rabu tanggal 19 November 2025 dengan nomor register perkara 1/PDTGS/2025 Pengadilan Negeri Bantai. Dalam tahap penyampaian kesimpulan, saya nyatakan dibuka dan terbuka untuk umum. Baik, kedua belah pihak telah hadir dan kedudukan hukum yang sah. Dengan demikian, sidang dapat dilanjutkan ke agenda penyampaian kesimpulan. Kami persilakan kepada pihak penggugat dan tergugat untuk menyerahkan kesimpulannya. Terima kasih, silakan dulu. Terima kasih mulia. Apakah kesimpulan penggugat ini merupakan rangkuman dari seluruh alat bukti dan keterangan saksi serta ahli yang telah diperiksa? Benar yang mulia, kesimpulan kami merangkum seluruh fakta yang terungkap di persidangan, baik surat keterangan saksi yang telah kami hadirkan. Baik, majelis hakim mencatat bahwa penggugat tetap pada seluruh dalil gugatannya. Bagaimana dengan tergugat? Kami tetap teguh pada dalil-dalil kami yang mulia. Baik, majelis hakim mencatat semua keterangan ini akan menjadi pertimbangan majelis hakim dalam putusan nanti. Majelis akan menjatuhkan putusan pada sidang berikutnya yang kami jadwalkan pada hari Rabu, tanggal 26 November 2025. Para pihak diminta hadir tepat waktu untuk mendengarkan amar putusan. Baik yang mulia. Sebelum sidang saya tutup, majelis akan menjadwalkan sidang selanjutnya. Apakah para pihak telah sepakat mengenai tanggal tersebut? Yang mulia, dari pihak kami tergugat setuju dengan tanggal tersebut. Yang mulia, dari pihak penggugat tidak berkeberatan. Baik, dicatat ya Panitra.
Sidang lanjutan akan dilaksanakan pada hari Rabu tanggal 26 November 2025 dengan agenda penyampaian putusan akhir. Dengan ini sidang saya nyatakan ditunda dan ditutup. Sidang lanjutan hari Rabu tanggal 26 November dengan nomor register perkara 1/PDTGS/2025 Pengadilan Negeri Bantaeng saya nyatakan dibuka dan terbuka untuk umum. Baik kedua belah pihak telah hadir secara sah, majelis akan membacakan amar putusan. Mohon semua pihak mendengarkan dengan saksama dan menjaga ketertiban. Putusan akhir nomor register 1/PDTGS/2025 Pengadilan Negeri Bantaeng demi keadilan berdasarkan ketuhanan Yang Maha Esa. Pengadilan Negeri Bantaeng yang memeriksa dan mengadili perkara perdata pada tingkat pertama telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara antara Jafar Muhammad sebagai penggugat diwakili oleh kuasa hukumnya melawan Salsabila Nabiha Putri sebagai tergugat diwakili oleh kuasa hukumnya. Tentang pertimbangan hukum, menimbang bahwa setelah majelis hakim membaca, memeriksa dan mempertimbangkan seluruh berkas perkara, majelis berpendapat bahwa pokok sengketa dalam perkara ini adalah mengenai sah atau tidaknya perjanjian jual beli tanah dan bangunan, serta mengenai ada atau tidaknya perbuatan manifestasi yang dilakukan oleh tergugat. Menimbang bahwa berdasarkan bukti surat kwitansi tanggal 16 Oktober 2023 telah terbukti secara sah dan sempurna bahwa telah terjadi penyerahan uang sejumlah 31 juta rupiah dari penggugat kepada tergugat sebagai bagian dari pembayaran atas transaksi jual beli objek sengketa. Bukti ini memiliki kekuatan pembuktian sempurna sesuai pasal 1866 KUH Perdata. Menimbang bahwa dalil tergugat yang menyatakan uang yang diterima hanyalah sebesar 21 juta rupiah dan merupakan uang tanda jadi semata tidak didukung oleh alat bukti yang kuat. Dengan demikian, majelis berpendapat bahwa transaksi jual beli telah benar-benar terjadi dan mengikat secara hukum sesuai pasal 1457 KUH Perdata. Menimbang bahwa dari keterangan saksi-saksi dan ahli terbukti bahwa tergugat secara sepihak menolak menerima pelunasan dari penggugat tanpa alasan yang dapat dibenarkan. Penolakan ini menunjukkan tergugat tidak beretikat baik dalam melaksanakan kewajibannya, sehingga memenuhi unsur prestasi sebagaimana diatur dalam pasal 1243 KUH Perdata. Menimbang bahwa dalil pembelaan tergugat mengenai status objek sengketa yang masih menjadi jaminan di Bank BNI tidak dapat dijadikan alasan pembenar untuk menolak melaksanakan perjanjian, karena perjanjian yang dibuat secara sah berlaku sebagai undang-undang bagi mereka yang membuatnya, mana diatur dalam pasal 1338 ayat 1 KUH Perdata. Menimbang bahwa oleh karena itu tergugat terbukti wan prestasi, tergugat wajib mengganti kerugian material dan imaterial yang diderita penggugat, serta harus dihukum untuk melaksanakan kewajiban sesuai perjanjian. Menimbang bahwa majelis hakim telah mencermati seluruh fakta-fakta hukum, alat bukti, dan dalil-dalil yang diajukan oleh penggugat maupun tergugat. Mengadili 1. Mengabulkan gugatan penggugat untuk seluruhnya. Yang kedua, menetapkan secara hukum bahwa kwitansi tanggal 16 Oktober 2023 sebagai bentuk kesepakatan dan pembayaran uang muka atas pembelian tanah berikut 1 buah rumah dan 1 buah kios yang terletak Pamotokan, Kelurahan Ontong, Kecamatan Bantaeng, Kabupaten Bantaeng, antara penggugat dengan tergugat adalah sah dan mengikat. Yang ketiga, menyatakan secara hukum bahwa tergugat telah melakukan perbuatan ingkar janji. Yang keempat, menghukum oleh karena itu kepada tergugat untuk melanjutkan atau melaksanakan kesepakatan jual beli dengan menerima pelunasan atas harga tanah berikut 1 buah rumah dan 1 buah kios dari penggugat sebagaimana dalam kwitansi jual beli tanah. Yang kelima, menghukum tergugat untuk membayar biaya yang timbul dalam perkara ini sejumlah Rp200.000. Demikian diputus dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Bantaeng pada hari Rabu tanggal 19 November 2025 oleh kami, Sylvia Dwi Ramawati SHMH sebagai Hakim Ketua, Muhammad Rafi Akbar Putra SHMH, dan Satrio Akil SHMH sebagai masing-masing Hakim anggota. Putusan tersebut dibacakan pada hari Rabu tanggal 19 November 2025 dalam persidangan yang terbuka untuk umum. Dengan telah dibacakan putusan ini, majelis ingin menanyakan kepada para pihak, apakah para pihak menerima atau mempertimbangkan upaya hukum? Yang mulia, kami menghormati dan menerima putusan majelis. Yang mulia, kami mempertimbangkan untuk mengajukan upaya hukum banding sesuai ketentuan yang berlaku. Baik, hak para pihak untuk menempuh upaya hukum dijamin undang-undang. Jika tergugat hendak mengajukan banding, dapat dilakukan dalam rentang waktu 14 hari sejak putusan ini dibacakan.
Majelis juga mengimbau agar pelaksanaan putusan dilakukan dengan itikat baik sesuai hukum acara. Kami juga mengingatkan bahwa kepada kedua belah pihak untuk tetap menjaga hubungan yang baik pasca putusan ini. Baik, Yang Mulia. Baik, jika tidak ada hal lain yang ingin disampaikan, maka sidang dengan register perkara 1/PDTGS/2025 Pengadilan Negeri Bantaeng, perkara sengketa tanah antara Jafar Muhammad sebagai penggugat melawan Salsabila Nabiha Putri sebagai tergugat, dengan ini dinyatakan selesai dan ditutup. Dengan berakhirnya pembacaan putusan oleh majelis hakim dan tidak ada hal lain yang disampaikan oleh para pihak, sidang perkara nomor 1/PDTGS/2025-PNPRN dinyatakan selesai. Sidang ditutup pada pukul 11.30 waktu Indonesia Barat dalam keadaan tertib dan terbuka untuk umum. Terima kasih atas perhatian dan kerjasama selama jalannya persidangan. Kami mohon maaf apabila dalam pelaksanaan simulasi ini masih terdapat kekurangan, baik dalam teknis maupun penyampaiannya. Lex dura sed ita scripta. Undang-undang itu keras, namun memang seperti itulah ketetapannya. Sekian dari kami, terima kasih. Yeay.